PPT Interaktif, Pengembangan, Media Pembelajaran, Biologi, Kelompok 6. Anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jadi di sini saya akan menunjukkan tutorial pembuatan media pembelajaran biologi berbasis media interaktif dari kelompok 6. Oke, jadi kita siapkan dulu nih Google Chrome atau Google di PC kita. Kemudian siapkan juga, pastikan Google kita tersambung ke akun email ya. Jadi udah ada email Google-nya. Kemudian kita klik deh Lumio by Smart. Nah, kemudian di sini kita klik. Oke, tampilannya sekarang kayak gini. Nah, untuk langkah awal kita get it free dulu, ketik ini untuk membuat akun di dalam Lumio ini. Oke, karena di sini saya udah pernah menautkan email saya di sini, jadi langsung aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti pertama kali menautkan, tinggal ditautkan aja ke akun Google teman-teman masing-masing. Oke, tunggu ya, masih loading. Oke, di sini tampilan awalnya, yang pertama ada untuk ID kelasnya, kemudian ini bisa diedit nanti, bisa untuk di rename, kemudian lain sebagainya ini. Terus di sini ada tampilan new sama import, jadi teman-teman bisa menambahkan, di import ini bisa menambahkan kalau punya PPT tinggal masukin aja ke Lumio ini. Atau kalau mungkin mau ngedit dari awal itu bisa klik ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur yang mendukung untuk membuat media pembelajaran berbasis media interaktif, teman-teman. Di sini ini untuk tadi impor ya. Impor jadi punya PDF atau PPT bisa diimpor. Kemudian di sini ada fitur untuk menambahkan video YouTube. Nah, ini dan teman-teman lainnya. Kemudian di sini bisa menambahkan untuk page baru. Kemudian di sini ada respon, ada game juga. Ini juga untuk ada shout it out juga. Kemudian di bawah ini juga ada macam-macam dari fitur yang disediakan oleh Lumio. Oke, jadi di sini contoh dari dalam pengeditan untuk Lumio ini ya. Nah, jadi misal nih di awal ini ada beberapa fitur. Ini untuk coret-coret ya. Kalau misalkan mungkin ada kreasi untuk menggambar abstrak kayak apa, menambahkan itu bisa banget. Kemudian ini ada fitur penghapus. Ini juga ada ukurannya teman-teman, kalau biar cepat gitu menghapusnya, wah langsung sekali usap gitu ya. Terus selanjutnya ini ada untuk menambahkan teksnya. Misalkan nih, nah ini bisa diedit tuh warnanya, mau warna putih misalkan. Terus ada size font, kemudian ini jenis fontnya dan macam-macam fitur lainnya ada tersedia di sini. Nah, kemudian ada juga nih kalau misalkan teman-teman mau menambahkan rumus-rumus matematika misalkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini bisa banget untuk ditambahkan. Misalkan kayak gini ya. Kemudian di sini juga ada fitur untuk kalau teman-teman mau menambahkan bentuk-bentuk atau garis. Ada panah, ada garis linear yang hanya tanpa panah gitu, ada garis putus-putus, lengkap di sini. Kemudian bisa menambahkan foto dari foto teman-teman sendiri yang udah ada di PC masing-masing, atau dari
online image. Jadi misalkan teman-teman mau mencari lambung gitu, misalkan gambar lambung. Nah, kita cari aja di online image ini. Nah, tersedia tuh. Nah, kayak gini contohnya. Seperti ini. Nah, itu akan langsung masuklah ke slide teman-teman. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Nah, kemudian ini juga teman-teman bisa menambahkan link dari URL, atau kalau mau menambahkan terkait situs-situs yang akan dikunjungi lah, itu bisa menambahkan di sini. Kemudian oke, lanjut, ini ada beberapa fitur yang didapatkan dari sini nih teman-teman. Jadi ini ada game base. Jadi teman-teman bisa menambahkan macam-macam permainan atau game yang bisa digunakan agar media pembelajaran ini semakin interaktif. Jadi tidak hanya memuat tentang materi-materi saja seperti itu. Nah, contohnya adalah misalkan ini nih. Nah, label refill. Oke, jadi teman-teman bisa menambahkan foto di sini. Nah, fotonya bisa dari PC teman masing-masing atau dari online tadi. Nah, seperti contohnya, misalkan nih kita mau menambahkan, nah ini nih. Oke, terus di klik OK. Oke, kemudian, jadi gambar di sini kan udah ada ininya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan gambar yang tidak ada panah-panahnya seperti ini. Bisa diganti juga kalau teman-teman mau. Contohnya sebagai contoh ini deh, seperti ini, di oke, bisa gantikan gitu. Jadi kalau mau ganti foto, maksud saya gambar, bisa langsung di change image ini. Kemudian untuk menambahkan ini label, tinggal diklik aja bagian pada gambar tersebut. Terus misalkan ini, misalkan ini adalah tepala, seperti itu contohnya ya. Nah, ini kemudian mungkin ini mau diklik juga apa daun gitu. Nah, terus teman-teman ini biar tidak mengganggu gambar itu bisa dipindahkan. Nah, seperti ini. Jadi tulisan atau labelnya bisa taruh di pinggir-pinggir. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan notes di bawah ini, kayak penjelasan dari label ini. Misalkan ini daun nih mau ditambahkan, misalkan berwarna hijau. Nah, hijau, oke, seperti ini. Kayak gitu contohnya. Nah, pada satu gambar ini itu memuat 10 label, cukup banyak kan teman-teman. Kemudian ini ada fitur, ada change style, jadi bisa merubah panahnya. Jadi mau lebih kreatif lagi nih, ada panah yang biasa, ada yang bintang, dan macam-macam ini. Kalau udah, diklik finish. Oke, seperti ini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi gini nih. Ini kan seperti di hide ya, tidak terlihat dulu. Kalau diklik, nah akan muncul nih. Wah, ini apa? Tepala. Kemudian diklik yang ini. Nah, ini kan ini ada plus ya, ini tidak, karena yang ini tadi tidak diberi deskripsi di bawahnya. Kalau ini kan diberi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi deskripsi yang di bawah akan muncul jika diklik tanda plus tadi. Terus ditutup lagi bisa. Nah, oke, seperti ini. Fitur selanjutnya bisa teman-teman dari respon. Respon ini fungsinya untuk memilih pertanyaan atau soal-soal jadi ada multiple choice, true or false, multiply answer, poll opinion. Ini ketika pilih true or false, kita tinggal ketik pertanyaannya apa. Apakah ada prodi? Apakah benar ada prodi pendidikan biologi
di Universitas Jember. Oke, nah ini kita bisa pilih true or false. Nah, kita pilih jawaban yang true, benar. Kita juga bisa menambahkan gambar di fitur bagian sini. Ini untuk menambahkan pertanyaan lagi di add question. Kita bisa menambahkan pertanyaan yang baru lagi. Ya, pendidikan biologi. Apakah sudah terakreditasi? Asin. Jawabannya true or false? Jawabannya adalah true, benar. Kita juga bisa milih false, salah. Jadi, tapi kita pilih true karena jawabannya benar ya. Langsung kita next. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa kasih title, judulnya tuh apa. Kemudian juga bisa kasih instruksi. Nanti misalnya kita mau kasih tulisan apa-apa bisa di situ. Ketik selesai. Nah, jadi tampilan seperti ini. Jadi, fitur respon tadi itu berguna banget ya untuk mengetahui bagaimana sih respon dari anak-anak dari materi yang telah dipaparkan. Mereka itu paham betul apa tidak, sehingga anak-anak bisa memberikan respon dari menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada fitur YouTube. Nah, kita bisa cari nih video YouTube-nya itu kayak apa di sini. Kemudian kita bisa ngetik misalnya sistem pencernaan manusia. Nah, ini langsung muncul nih. Ini video-video yang berkaitan dengan pencarian kita. Kita bisa milih yang mana ya, terserah dengan kalian. Saya akan milih ini. Tambahkan. Nah, langsung muncul. Bisa kita pencet play. Jadi, caranya seperti itu. Mudahkan sekali bukan? Kita tinggal mengklik YouTube dari web ini dan langsung menuju ke laman YouTube. Itu. Nah, video sudah. Sekarang kita akan menambahkan konten lagi. Kita pencet tambah. Kita klik shout it out. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa memilih secara random atau secara melalui kategori, atau memindahkan secara bebas atau menyusun dari serangkaian grup ini. Pertanyaan-pertanyaan dari display. Contohnya ini, apakah yang kalian ketahui tentang sistem pencernaan? Nah, kita bisa pilih random atau secara kategori. Jadi yang bisa menentukan ini secara random atau secara kategoris, kemudian menentukan dari ini tetap gurunya ya, seperti fitur-fitur yang tadi, yang sebelum-sebelumnya itu tetap guru yang hanya bisa mengatur. Nah, ini ada maksimal per muridnya itu bisa ditentukan dengan jumlah yang lumayan banyak. Intinya minimal 1. Lalu pada nama-nama muridnya itu bisa kita tunjukkan atau kita pilih sembunyikan. Lalu kita bisa milih tema, ada tema klasik atau tema custom. Kita pilih tema yang klasik. Nah, tampilannya seperti ini. Kita kalau mau mengedit tinggal di edit activity. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan game lagi. Nih, macam-macam game-nya masih banyak. Kita bisa pilih ini. Nah, di bawah itu juga masih banyak varian gamesnya. Sudah dipastikan semua slide teredit dengan baik, pastikan tersimpan atau klik finish editing. Berikut adalah tampilan dari hasil PPT yang sudah jadi. Jadi ini adalah tampilan
awal dari PPT interaktif kelompok 6. Nah, di sini saya akan langsung masuk kepada materinya atau PPT interaktif kelompok 6. Di sini ada start dan edit. Nah, jadi dari materi kita atau PPT kita ini, sebelum kita melakukan start atau memulai pelajaran, kita bisa mengeditnya. Baik, jadi di sini ada fitur di kiri atas. Nah, di sini ada edit, share, dan make a copy. Nah, di sini teman-teman bisa share link di sesama guru atau ke peserta didik. Nah, jadi teman-teman bisa copy link di sini, kemudian bisa langsung men-share ke peserta didiknya. Oke, jadi kemudian di sini teman-teman juga bisa edit seperti yang saya katakan tadi. Jika masih ada perbaikan atau mungkin perubahan dari materi yang ada di dalam PPT interaktif ini. Kemudian di sini menunjukkan peserta didik yang bergabung ke dalam PPT interaktif ini. Nah, kemudian ini adalah sama seperti tadi untuk mengedit PPT interaktif ini. Contohnya seperti ini ya, misalkan mungkin mau ditambahin seperti ya mungkin teman-teman berkreasi atau untuk menjelaskan paling tepatnya. Ini untuk ya menunjukkan gitu ya. Ini juga bisa untuk menjelaskan kalau yang ini. Nah, ini juga bisa dihapus ya teman-teman. Bisa dihapus pakai beberapa ukuran. Lebih cepat pakai ukuran paling bisa. Kemudian di sini juga ada untuk stabilo ya, kayak meng-highlight misalkan yang penting atau di garis bawah itu bisa banget pakai ini. Oke, kita hapus dulu. Kemudian di bawahnya ada untuk menambahkan teks. Nah, di sini sudah tersedia lengkap fitur-fiturnya. Gunanya untuk menambahkan informasi tambahan yang mungkin saat itu terpikirkan oleh gurunya atau masih belum dicantumkan di PPT interaktif ini. Jadi di sini ada fontnya, ada size-nya, ada warna dan lain sebagainya. Oke, next jadi teman-teman untuk beralih ke slide selanjutnya, di sini ada panah ke bawah. Kalau misalkan sebelumnya itu di sini, kalau setelahnya di bawah sini. Oke, nah di sini itu seperti contoh kita start progress dulu. Nah, di sini ada kode QR code dan juga link dan ID kelas. Nah, jadi ini nanti bisa dihubungkan ke peserta didik untuk bisa nanti peserta didiknya diminta untuk masuk dan bergabung ke pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ini kan ada pertanyaan ya, seperti yang sudah saya bikin gitu, yaitu apa yang kalian ketahui tentang sistem perencanaan manusia. Nah, jadi peserta didik yang masuk dan mengetikkan atau menjawab itu nanti akan terpampang di dalam sini. Jadi tadi kan sudah diatur untuk random ya, jadi nanti itu penataannya itu pasti random di sini. Jadi semua yang nanti bisa masuk, murid-muridnya, peserta didik bisa dipampangkan di sini, terpampang jelas di sini. Baik, kemudian nah, ini adalah table of content, jadi apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Oke, next. Nah, ini udah masuk ke materi-materi. Kemudian selanjutnya ini ada lagi sejenis games agar peserta didik tidak bosan membaca materi yang hanya teks gitu panjang lebar. Oke, kita coba lihat di start dulu. Oke. Nah, jadi di sini ada tabel kosong. Jadi nanti peserta didik itu disuruh untuk mencocokkan sesuai dengan urutan yang benar.
atau melengkapi bagian yang rumpang yang sudah ditentukan di sini ada. Oke, next. Oke, di sini adalah masuk materi-materi selanjutnya. Nah, ini juga salah satu dari game agar tidak bosan ya, tidak jenuh seladiknya. Oke, nah ini adalah table reveal. Jadi di sini kan ada gambar sistem pencernaan ya, dengan organ-organnya lengkap. Jadi di sini banyak tabel. Jadi peserta didik dapat dengan mudah bagaimana nih cara belajar yang praktis. Hanya dengan membuka ini aja udah mereka mengetahui. Oh, ini nih parotis. Nah, untuknya apa? Untuk berfungsi menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan dan lain sebagainya. Ini juga bisa ditutup. Kemudian kalau membutuhkan dibuka lagi. Bisa untuk hafalan juga, teman-teman. Jadi untuk memudahkan peserta didik. Baik, selanjutnya ini adalah label reveal yang sama seperti sebelumnya. Namun pada label reveal yang satu ini gambar sistem pencernaannya tidak diberi label, jadi seperti buta ya, atau sistem pencernaan gambar buta. Jadi digunakan untuk para guru yang agar bisa memberikan pertanyaan kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat lebih efektif dan juga lebih interaktif lagi. Nah, untuk mengingat para peserta didiknya lagi dari materi yang sebelumnya sudah diberikan dari label reveal sebelumnya. Nah, kemudian di sini masuk materi-materi yang sudah cukup lengkap. Jadi para peserta didik tidak perlu lagi untuk mencari media-media. Jadi di dalam satu media PPT interaktif ini sudah lengkap gitu materinya untuk memudahkan para peserta didik. Oke, ini ada letak setiap rasa pada lidah, kemudian banyak lagi materi-materi lainnya. Nah, kemudian ini adalah sejenis game, yaitu game Team Quiz. Ini kemudian, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah nama peserta didik yang masuk ke game ini. Kemudian kalau sudah bergabung semua, kita bisa klik Divide into Teams. Nah, misal kita klik 1. Nah, berarti nanti ini di tim 1 ada ini, nanti itu pembagiannya secara acak ya, teman-teman. Jadi peserta didik nanti akan dibagi secara acak, dikelompokkan secara acak untuk memainkan game ini. Oke, kita start, kita mulai. Jadi peserta didik akan memasuki game ini dan menjawab pertanyaan. Nah, ini seperti terlihat. Berarti saya kata tadi benar, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan jika tim tersebut sudah selesai memainkan game ini. Dan di sini ada review, kita klik untuk melihat. Wah, nih 100%. Jadi nah, di sini kan ada tulisan one student disconnected. Nah, kalau ada tulisan seperti ini berarti satu peserta didik yang tadi masuk itu sedang terkendala jaringan ya. Kemudian ini ada finish time, berarti diselesaikan dalam waktu 1 menit 4 detik. Nah, ada class review. Nah, jadi semua pertanyaan yang ada pada game ini tadi akan direview ulang. Jadi mana tuh yang benar dan yang salah pada game ini. Nah, kemudian guru juga akan bisa memberikan pembahasan berdasarkan review yang ada pada sesi akhir game ini. Baik, next. Oke, di sini ada game lagi namanya Monster Quiz. Oke, kita masuk server class. Jadi ini sambil menunggu peserta didik yang masuk pada game ini. Kalau sudah semua, misalkan peserta didik sudah masuk, kita bisa klik Define into Teams untuk mengelompokkan tim. Seperti ini.
didik bernama Saika tadi sudah menyelesaikan satu soal yang diberikan. Sambil menunggu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal atau pertanyaan yang ada di sini. Baik, kemudian kita bisa mengakhiri kuis dengan mengklik end. Nah, sangat menarik bukan game-game yang ada di PPT Interaktif ini. Baik, kemudian kita klik review. Nah, ternyata diselesaikan dengan waktu 1 menit 23 detik dengan perolehan skor 40% dari soal yang diberikan. Kemudian pas review kita melihat pembahasan dari soal yang sudah ada dari PPT. Iya teman-teman. Kemudian, oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Baik, nah di slide ini kita kembali ke materi-materi. Jadi materi di PPT Interaktif ini sangat lengkap. Jadi para peserta didik tidak perlu menggunakan media lain. Tidak perlu menambah media lain, ini sudah lengkap. Baik, nah di sini yang selanjutnya adalah respon atau peserta didik dapat menuliskan, menjawab pertanyaan atau memilih jawaban yang benar. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan yang dapat dijawab oleh para peserta didik. Jadi mereka bisa menjawab true or false. Seperti itu. Nah, kemudian nanti responnya akan ada di sini. Ini bisa berupa diagram atau bisa berupa grafik. Kemudian selanjutnya, oke, di sini ada mekanisme sistem pencernaan. Nah, di sini ada tulisan adalah simak video berikut ini. Nah, yang artinya berarti di slide selanjutnya ini ada link YouTube. Oke, di sini jika mengklik link ini kita akan beralih ke video YouTube. Bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi feses? Pencernaan mekanis dimulai di mulut saat makanan dikunyah. Pencernaan kimiawi dimulai di mulut saat makanan bercampur dengan air liur. Air liur itu mengandung enzim amilase yang memulai pemecahan karbohidrat. Epiglot. Jadi, itu merupakan sekilas dari video YouTube yang ada pada PPT Interaktif ini. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya sama seperti yang tadi, yaitu kumpulan materi yang menunjang pembelajaran sistem mekanisme pencernaan pada manusia. Oke, ini adalah tim kuis. Sama seperti tim kuis yang awal. Nah, untuk game akhir ini digunakan untuk mereview materi dari awal hingga akhir, untuk mengingatkan kembali pada peserta didik materi yang telah diberikan. Caranya sama seperti tadi. Kemudian start quiz dan kita menunggu para peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di game tim quiz ini. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini juga dilengkapi dengan class review. Kemudian di sini para guru bisa menjelaskan kembali kepada para peserta didik terkait dengan soal-soal yang ada di PPT Interaktif ini. Ya, jadi alasan kenapa benar, alasan kenapa salah. Nah, guru dapat menambahkannya sendiri secara langsung
langsung kepada para peserta didik. Baik, kita kembalikan. Kemudian karena kita sudah berada pada slide terakhir, kita bisa kembalikan aplikasi PPT interaktif ini kembali seperti semula. Oke, kita kembalikan. Jadi itulah penjelasan terkait mekanisme bagaimana cara membuat PPT interaktif dan juga tampilan pembuatan atau PPT interaktif yang sudah dibuat oleh kelompok 6. Sangat mudah bukan cara pengelolaan dan juga pembuatan dari PPT interaktif Lumio ini? Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.